Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 23. Walau waqa'a fis samimi masalan. Betul ya? Halaman 23. Walau waqa'a, andai jatuh fis samimi pada minyak samin, masalan umpamanya, au fil ma'il qalili, atau pada air yang sedikit, najasatun jatuh oleh najis, la yarahal basarul mu'tadilu, yang tidak melihat akan najis oleh mata yang normal, au maitatun laisa laha damun sailun, atawa bangkai yang tidak ada pada bangkai itu darah yang mengalir, ka'aqrabin seperti kalajengking, wa wazaghin dan cicak, walam tughayyirhu dan tidak merubah oleh najis itu atau bangkai itu akan air, lam yatanajjas maka tidak menjadi najis oleh air tersebut. Wallahu a'lamu bissawabi. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa air ada 3 dalam Islam. Ada air suci mensucikan, kedua ada air suci tidak mensucikan, ketiga ada air tidak suci tidak mensucikan, yakni air najis namanya. Malam hari ini kajian kita berbicara tentang najis. Najis itu saudara, ada yang dimaafin, ada yang tidak. Najis itu ada yang dimaafin, ada yang tidak dimaafin. Secara umum agar supaya kita faham bahwa najis itu saudara ada 4 macam. Ada 4 macam. Terkait dimaafin atau tidak dimaafin. Ada 4. Ini yang kita harus pahami. Jadi najis itu ada 4 macam. Terkait ditinjau dari segi apakah najis itu dimaafin atau tidak dimaafin. Mana tuh yang 4 tuh saudara? Yang pertama, ada najis yang tidak dimaafkan, baik pada air maupun pada pakaian. Enggak dimaafin. Jadi enggak ada toleransinya lagi dalam agama. Ada najis yang tidak dimaafin, baik pada air, artinya kalau air terkena najis itu jadi najis, maupun pada pakaian.
Pakaian itu berarti urusannya ama sholat. Ini enggak dimaafin oleh agama. Baik air maupun pakaian. Yang mana contohnya? Najis yang tidak dimaafin pada air dan pada pakaian. Contohnya seperti tinja gitu. Tinja. Kencing gitu. Jadi pakaian kita kena kencing. Dengan sendirinya pakaian itu jadi najis. Enggak boleh kita bawa sholat. Enggak sah. Begitu juga air. Air di ember. Kena kencing. Dikit banget. Itu air pastikan najis. Walaupun tidak berubah. Itu namanya najis yang tidak dimaafkan baik pada air maupun pada pakaian. Pada pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah najis yang tidak dimaafkan pada atau najis yang dimaafkan gitu. Pada air juga pada pakaian, biar gampang. Kedua, najis yang dimaafin pada air dan pada pakaian. Jadi air juga kalau kena dimaafin masih dihukumi suci. Kedua, pakaian juga dimaafin. Contohnya kayak najis yang ada di kaki laler. Kaki laler. Laler habis nginjek orang. Laler. Lalu mencelok di pakaian kita. Kira-kira di kakinya ada najis gak? Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Dimaafin. Enggak perlu. Ini habis dimencokin lalat, ganti lagi. Enggak usah. Dimaafin. Air begitu. Dimaafin. Kenapa? Masyaqqatul ihtiraz. Sulit kita menghindari begitu. Agama ini datang membawa kemudahan. Tidak menyulitkan kita. Itu najis yang ada di kaki laler tuh, itu namanya najis yang dimaafin pada air juga, pada pakaian juga. Dua tuh, dua. Yang ketiga, saudara, ada najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Najis itu dimaafkan pada pakaian, tapi pada air tidak dimaafin. Kalau sama air enggak dimaafin. Seperti mana contohnya? Seperti darah sedikit. Kita lagi sholat, bisulan, tahu bisul nggak? Nah, bisul tuh kata orang tua dulu alamat mau kaya. Kata orang dulu, betul nggak? Jadi ada orang mau nangis, saking merempeng ya, ngebet bisulan. Katanya, udah ente mau kaya. Jadi mau nangis juga nggak jadi, takut miskin, kan nggak jadi kaya. Begitu, bisulan. Padahal dia nggak tanya tuh, kaya apa mak? Kok bisulan kok jadi kaya? Maknya bakal jawab, lah kaya bisul. Orang bisul mah kalau matanya nggak kecabut terus
beranak, bener nggak? Ya nggak bakalan kaya duit, mana hubungannya di mana? Begitu. Cuman gara-gara dia takut miskin mau nangis kagak jadi. Kita pantatnya bisulan, sujud, meletus bisulnya tuh. Sholatnya sah. Karena bisul ini dimaafin pada pakaian. Kecuali digosok-gosok. Gitu, biar meletus. Itu mah kagak dimaafin. Ini darah yang kena pakaian, yang ada koreng macamnya, kena sarungnya, dimaafin. Kalau sholat, tapi tidak dimaafin pada air. Air di ember kena darah dikit, tetap hukumnya najis. Sebab darah itu sedikit dimaafin pada pakaian, tapi tidak dimaafin pada air. Darah. Yang keempat, ada najis yang dimaafin pada air, tidak dimaafin pada pakaian. Dan ini ngaji kita malam hari ini. Kita ngaji malam hari ini berbicara tentang najis yang dimaafin pada air, tidak pada pakaian. Air dimaafin. Kalau kena najis ini, namanya najis yang dimaafin. Tapi ama pakaian tidak. Inilah materi kita malam hari ini, berbicara tentang najis-najis yang dimaafin pada air. Materi kita. Saudara, Islam ini dibangun di atas pondasi kemudahan. Islam tidak mau menyulitkan umatnya. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan bagi kalian agama ini kesempitan. Allah tidak mau nyempitin, nyulitin kita. Enggak mau. Karena Islam ini datang memberi warna perubahan, memudahkan orang. Di Al-Baqarah Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menyulitkan. Sehingga ada barang itu sebetulnya najis, tapi pada air dimaafin, meski pada pakaian tidak. Karena tadi uraiannya 4. Ada najis yang tidak dimaafin pada air dan pakaian, ada najis yang dimaafin di air dan di pakaian, ada najis yang dimaafin pada pakaian tidak pada air, dan keempat ada najis yang dimaafin pada air tidak pada pakaian. Kalau ketiga pada pakaian tidak pada air. Begitu. Kata yai kita bilang begini, walau waqa'a fis samini masalan au fil ma'il qalili najasatun la yarahal basarul mu'tadil au maitatun laisa laha damun sa'ilun ka'aqrabin wa wazagin wa lam tughayyirhu lam yatanajas. Kalau ada minyak samin beku, samin, tahu nggak minyak samin yang suka orang sop kaki itu, minyak cap unta itu,
Kalau beku kayak keju. Kalau beku ada kena bangkai tikus mati. Jus. Ini beku. Bagaimana? Yo, yang kena bekunya mah dibuang. Yang kena bangkainya. Karena beku, ini bukan air berarti. Maka dibuang aja. Sisanya yang gak kena bangkai masih suci. Karena ini mah beku. Tapi kalau cair, bagaimana kalau cair? Seperti minyak atau air. Kena najis yang tidak kelihatan mata normal. Ini kita berbicara najis yang dimaafin pada air. Mana najis yang dimaafin pada air? Tidak pada pakaian. Satu, najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Itu dimaafin. Kalau enggak kelihatan. Contoh tadi, laler. Ini teh manis. Teh manis. Laler itu mencolok. Padahal habis injek tinja orang. Di kakinya tentu ada najis. Mencolok tuh, laler tuh. Di air. Bagaimana tuh di air? Di air tuh. Najis enggak? Enggak apa-apa. Enggak najis. Kenapa? Sebab najis yang ada di kaki laler ini kalau pakai mata kagak. Kalau pakai mikroskop kelihatan bakterinya. Agama enggak nyulitin kayak begitu. Enggak apa-apa. Udah, teh manisnya minum aja. Airnya yang dimencelokin laler pakai wudhu aja. Enggak apa-apa. Walaupun laler itu habis injak najis dari got. Masih suci. Kenapa? Masyaqqah. Kesulitan kita menghindari itu. Dan al-masyaqqah tajlibut taisir. Dalam kaidah hukum, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Enggak apa-apa. Itulah makna bila jatuh najis yang tidak kelihatan mata pada air yang sedikit tidak merubah jadi najis. Artinya masih suci, masih suci. Apakah suci mensucikan? Tergantung airnya. Kalau lah kayak macam kopi, berarti suci doang tetap tidak najis. Kalau lah airnya di ember, masih suci mensucikan. Gitu. Begitu. Bila kejatuhan najis yang tidak kelihatan oleh mata normal. Tapi kalau mikroskop ya jangan jadi ukuran. Jadi air itu tetap tidak najis. Jadi mana contoh najis yang dimaafin pada air? Contohnya satu, najis yang tidak kelihatan oleh mata. Contohnya najis yang ada di kaki laler. Udah paham tuh? Baik. Dua, najis yang dimaafin adalah bangkai binatang yang darahnya ketika dirobek enggak ngalir. Binatang yang darahnya kagak ngalir, bangkainya. Contoh semut. Semut tuh kalau ente patahin darahnya muncrat enggak? Enggak. Itu namanya semut tuh kalau mati bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ini teh manis atau kopi. Ini kopi. Lalu ada semut masuk. Karena kita ngetik atau kita nyerut kusen, apa aja udah ngebon. Ada semut mati. Semut. Ini bagaimana ini di teh manis ada semutnya ini?
maka karena ada semutnya mati, kan semut kalau mati namanya bangkai. Tapi kategorinya semut ini bangkai yang darahnya tidak ngalir. Kalau jatuh di teh manis atau kopi, mati dia tuh semut, maka tidak najis. Masih bisa diminum. Buang aja semutnya, minum kopinya. Begitu. Masih boleh. Kata orang kampung, belum 5 menit. Walaupun 5 menit boleh juga. Begitu. Kenapa? Karena semut itu kategorinya bangkai yang darahnya tidak ngalir. Tapi ada 2 catatannya. Ini semut dimaafin pada air bangkainya. Begitu. Dengan 2 catatan dimaafinnya. Pertama, bila tidak ada unsur kesengajaan. Itu dimaafinnya tuh. Bila tidak ada unsur kesengajaan. Artinya, bila mana ada unsur kesengajaan, maka tidak dimaafin. Walaupun airnya nggak berubah. Contoh unsur kesengajaan tuh bagaimana? Ini kita ada teh manis nih. Ada semut di meja mati. Iseng banget biar ada gurih. Ditaruhin semut. Itu namanya unsur. Ini kopi ini jadi kenapa najis? Kan semut ini bangkainya tidak mengalir darahnya. Sengaja. Tuh. Kalau sengaja mah enggak dimaafin oleh agama. Sengaja. Ini pada bagian ini ada ibu-ibu ngaji. Nanti saya terangin. Ini paling pokok. Khususnya ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga penting juga. Cuma keseringan ibu-ibu. Begitu. Yang kedua, catatan tuh bangkai yang darahnya gak mengalir tuh. Semut aja dah. Bangkai semut tuh dimaafin 2 catatan. Pertama, tidak ada unsur sengaja. Yang kedua, tidak ngerubah air. Tidak ngerubah. Kalau bakal airnya berubah mah najis. Contoh, teh manis. Teh manis tinggal 1/4. Ada semut mati. Banyak banget, ada 200. Airnya jadi berubah. Rasanya gitu. Kalau jadi berubah mah dengan sendirinya najis. Kenapa? Berubah. Itu 2. Kalau unsur begitu. Itu makna au maitatun laisalaha damun sailun ka aqrabin wa wazagin walam tughayyirhu lam yatanajjas. Jadi 2 najis yang dimaafin adalah bangkai yang darahnya enggak ngalir. Semacam bangkai semut. Itu air kalau kena bangkai semut dimaafin dengan 2 catatan. 1, tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, tidak merubah air. Merubah ini biasanya isinya banyak. Dari mana ini dalilnya? Nabi yang bilang. Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari. Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Kata Nabi, idza waqa'a fi ina'i ahadikum dzubabun falyaghmishu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar shifa. Bila ada laler mencelok di air ente, di wadah, di gelas, itu laler kalau mencelok situ, kata Nabi, mendemin aja muamuanya. Muamuanya mendemin. Sebab apa? Kata Nabi,
Di sayap yang satunya ada bakteri, di sayap yang satunya ada penawarnya. Ada penawarnya. Jadi nggak beracun. Sehat. Sehat. Gitu. Dimaafin. Nggak apa-apa. Jadi air nih, teh manis kita ada semut mati. Jangan dibuang, sayang. Mubadir. Ente buang semutnya, minum teh manisnya. Enggak apa-apa. Boleh. Begitu, boleh. Tapi saya geli. Ini geli, ini namanya gaya hidup. Bukan hukum. Begitu. Hukum tetap suci. Enggak apa-apa. Tapi enggak dimaafin kalau begini nih, ibu-ibu mumpung aja. Di toples tadinya terbuka, toples gula. Terbuka. Akhirnya dia tutup aja nggak diperiksa. Ada semut mati di gula. Akhirnya bikin teh manis. Ini air panas. Ambilin nih gula. Dia lihat tuh ada semutnya. Mati, karena kan nggak ada udara, mati. Masukin teh manis. Najis nggak ini? Kenapa? Sengaja. Najis. Nih. Akhirnya disaring. Tahu nggak saring? Yang itu tuh kecil. Disaring, dituang. Semutnya nggak masuk. Udah. Kasih sama lakinya. Ngasih air najis. Nantinya bebel, nyari duit susah. Begitu. Suruh ibadah susah, belajar susah. Itu nggak benar tuh. Banyak tuh yang kayak begitu. Gitu. Jangan kalau kayak begitu. Ingat-ingat kita. Kalau mau disaring sebelum dimasukin ke air. Paham nggak? Ini gula, ada semutnya. Buang aja dijemur. Disaring tuh dulu, dipilah. Baru yang udah bersihnya baru di ini. Jangan dibikin apa ini semut mati, masukin aja wes. Habis itu baru disaring, kasih minum gitu ya. Dia sih kagak dosa tuh yang minum. Dosa nggak yang minum? Kenapa? Iya nggak tahu, yang buatnya ini nih begitu, dosa. Itu yang kayak begitu. Ini yang menyebabkan malas ibadah, rezeki seret. Kayak begitu. Ini harus dipikirin sama kita. Yang kayak begitu. Tuh najis tuh. Jadi satu, najis yang dimaafin pada air, najis yang kagak kelihatan oleh mata. Contohnya, najis yang ada di kaki laler yang habis nginjek orang. Dua, bangkai binatang yang darahnya tidak ngalir. Tidak ngalir. Itu dimaafin. Tiga, najis yang dimaafin pada air adalah najis yang ada di pantat burung. Pantat burung. Burung dara ya. Ini ada burung. Saudara punya burung di rumah, burung dara. Kalau burung dara sih sebaiknya jangan piara, menyebabkan miskin. Kalau piara burung dara. Kalau saudara punya burung dara nggak usah, jual aja. Miskin, menyebabkan, mewariskan miskin, piara burung dara. Gitu, lihat yang burung dara. Burung dara ini kotorannya panas. Jadi kalau kena seng, bolong. Burung dara tuh. Panas. Kalau mau piara burung, burung yang jalak bali gitu. Itu enggak miskin. Kalau ente susah, jual aja tuh burung. Kan lumayan duitnya. Bener enggak? Gitu. Gimana? Gitu. Honorari. Bener enggak? Iya. Gitu. Mahal ya. Mahal. Burung dara.
Nih burung dara ada. Ini air di ember. Tuh burung dara nyemplung di ember tuh. Lah, burung dara ini kan makan. Makan nggak? Kalau makan kira-kira nggak? Kira-kira kalau tuh burung tuh cebok nggak? Hah? Cebok nggak? Lah kagak cebok. Dia menjlok di ember. Ini bagaimana airnya? Masih suci. Kan di pantatnya ada najisnya. Dimaafin. Siapa yang mau nyebokin burung? Emang gak ada kerjaan apa? Gitu. Udah biarin. Itu agama. Dimaafin. Itu najis yang dimaafin. Gitu. Najis yang dimaafin. Itu kayak begitu. Dimaafin. Nggak apa-apa. Dimaafin. Itu najis-najis yang dimaafin. Kalau nggak mau cerita najis nih, banyak. Mana nih najis yang dimaafin nih? Maafin. Itu tai. Tai yang ada di ikan teri. Tahu ikan teri nggak? Tuh. Yang namanya tai itu, biar kata tai ikan, kotoran ikan tetap najis. Cuman ikannya teri. Tahu teri nggak? Ikan apa? Ikan kecil. Kata orang Betawi, cere. Ikan cere. Ikan kecil tuh. Ada najisnya di situ. Kalau ente buang tainya, dagingnya ke bawah. Kenapa? Karena kecil. Begitu. Itu bagaimana tuh teri nasi? Ikan teri. Udah makan aja ikan asin. Tapi kalau ikan gede, ada tainya. Nggak dimaafin. Nggak dimaafin. Saya tuh lebih senang kalau makan pecel lele Lamongan. Saya promosiin orang Lamongan. Jadi saya nggak paham orang Lamongan itu apakah dia santri gitu ya. Kayaknya sih kebanyakan santri kayaknya udah ngaji. Jadi kalau orang Lamongan tuh kebanyakan sepanjang yang saya tahu nih ya, begitu yang pecel lele Lamongan. Saya pasti mampir kalau kebetulan pengen begitu. Dia kalau dagang lele tuh, dia udah diolah. Tahu nggak udah diolah? Udah dibuangin dulu, udah dipotongin. Seakan-akan dia yakin ada yang beli begitu. Begitu. Jadi dia udah dipotong, waktu mau digoreng tuh udah mati. Udah dibumbuin, udah diolah, tainya nggak ada. Tapi ada sebagian orang, saya nggak mau nyebut daerahnya nih, takut kesinggung bagian ini. Ada bagian lelenya masih hidup. Getok aja tuh. Mas saya bang pecel lele 2. Masih hidup. Dia takut kagak laku masalahnya. Kalau hidup kan nggak apa-apa, nggak rugi begitu. Kira-kira begitu. Jadi ketika beli getok. Tainya masih ada di situ. Najis. Begitu. Gitu. Najis. Cuman digituin doang. Saya nggak mau yang kayak begitu. Itu begitu. Itu bikin enggak cerdas semua orang. Makan yang kayak begitu. Enggak cerdas. Enggak cerdas. Enggak dimaafin. Jadi kalau ikan gede, buang. Makanya orang Betawi cerdas-cerdas. Kalau mau makan ikan asin, ikan gabus. Gabus. Sama sayur asem. Bener enggak? Tuh, ikan gabus. Udah dibuang belum tainya? Tuh, udah dibuang. Tuh gitu. Kan ikannya gede. Gitu. Gabus asin. Dibuang. Kalau yang ikannya ada tainya nggak bisa. Kalau ikan gede. Nggak bisa. Nggak boleh. Tai najis. Tapi kalau saudara doyan, begitu. Ikannya pedak lagi. Pedak dipetein. Benar nggak? Ikan pedak tuh gede apa kecil ya? Gede, ada tainya. Ini bagaimana ini? Ya najis. Gitu. Saya nggak mau yang kayak begitu. Kata saudara, tapi gua doyan. Saya ajarin caranya. Ada ulama semacam Imam Ruyani, Imam Istukhri, itu mengatakan tai daripada binatang yang dimakan dagingnya suci.
maka tai ikan peda itu suci. Saudara doyan makan. Pokoknya kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya, kata imam itu suci. Termasuk tai kambing. Saudara, kambing dimakan ke dagingnya? Dimakan nggak? Maka tainya kalau itu doyan makan dah. Kalau saya sih kagak begitu, enggak. Tapi ada kiainya, gitu. Artinya saya mau menyampaikan ini takut saudara doyan ikan peda yang gede tuh, ikan asin, ada tainya. Saudara doyan banget yang kayak begitu, ya udah baik, ikut aja Imam Ruyani namanya, Imam Istukhri. Beliau yang berpendapat tainya suci, makan dah. Gitu. Kalau saya nggak mau, karena yang mau tamat tetap najis. Termasuk ular pete. Kan pete itu ada ularnya, bener nggak? Kalau bahasa teman kita, ada yang ngontrak nggak gitu. Bahasanya indah. Saya sih dapetin bahasa tuh banyak di Jakarta ini. Ini pete, kira-kira ada yang ngontrak nggak gitu. Yang ngontrak tuh maksudnya ada ularnya nggak? Bahasanya ada aja orang tuh punya bahasa. Ada ularnya. Tuh bagaimana tuh ularnya itu? Saudara, ente makan aja enggak apa-apa. Yang penting jangan dipisah. Jangan, kalau dipisah mah enggak boleh. Jadi makan pete plus uletnya boleh. Boleh. Tapi kalau dipisah enggak boleh. Tahu dipisah? Dikupas, ada ularnya, pisahin ularnya. Dapat setengah mangkok. Tuh ularnya ente makan. Itu mah kagak boleh. Namanya unsur sengaja itu. Tapi kalau makan pete di dalamnya ada ularnya, boleh dimaafin. Makan nggak apa-apa. Gurih. Daripada kelihatan geli, ente makan aja sama kulit-kulitnya. Kan ada yang doyan pete, benar nggak? Begitu, pete. Kira-kira bau nggak tuh pete? Bau. Tapi ada ilmunya kata teman kita. Bagaimana caranya ngilangin bau pete? Habis makan pete, makan jengkol. Maka hilang bau petenya. Iya, ganti bau jengkol tentu. Kan cara ngilangin bau pete maksudnya. Begitu. Itu najis-najis yang dimaafin, saudara. Maafin. Ini pada air maksudnya. Pada air. Ada juga banyak najis yang dimaafin tapi bukan di air. Di pakaian itu banyak ya, bisul. Kalau dikit mah. Di pakaian, tapi di air nggak bisa kalau darah. Darah udah ampun banget. Darah kencing gitu. Itu nggak bisa. Begitu. Dimaafin. Itu termasuk ikan yang ada di kolam. Itu dimaafin. Kan suka ada kolam tuh. Kolam. Lalu dikasihkan untuk makan jentik nyamuk. Bagus, kasihkan betok gitu. Nggak apa-apa. Tapi di air akuarium. Kan ada akuarium tuh. Dikasihkan ikan arwana. Nggak ada tukulnya. Ikan doang. Ikan arwana. Dikasih ikan. Itu kan di situ. Kencing di situ tuh ikan. Nah, airnya ini kalau kurang 2 kula najis. Airnya nih. Kalau kita tangannya masuk, kudu dicuci kalau mau sholat. Karena air akuarium itu tidak kategori masyaqqatul ikhtiras. Sehingga Imam Romli jelasin itu di dalam Nihayatul Muhtaj. Tidak termasuk dimaafin air akuarium. Dengan ada tai ikan, kencing ikan, segala macam, ada najis di dalamnya tuh nggak dimaafin bila kurang dari 2 kula. Beda dengan kolam itu karena dibutuhkan, dikasihkan. Ini berbicara tentang najis-najis yang dimaafkan. Karena awal kali kita kajian ini berbicara tentang air najis. Tapi air ada terkena najis, tidak jadi najis.
Inilah contoh yang disebutkan oleh yai kita. Begitu. Di antara penyebab tidak najisnya adalah masyaqqatul ikhtiraz, sulit untuk kita menjaga. Dan agama punya kaidah hukum al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Gara-gara sulit untuk menjaga. Sulit untuk menjaga. Ini mana lagi yang dimaafin tuh, seperti rambut najis sedikit. Begitu. Ada rambut bangkai sedikit. Begitu. Ada di air. Dimaafin. Kalau sedikit. Tidak merubah najis. Tidak merubah air menjadi najis. Inilah kurang lebih saudara materi-materi yang berbicara tentang benda-benda najis yang dimaafkan pada air. Begitu. Dah buat tanya jawab saja.